Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RDAFJ. Sebelum Anda mengikuti video ini, silakan subscribe terlebih dahulu channel RDAFJ dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Jika video ini memberikan manfaat untuk Anda, jangan lupa berikan like dan tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar. Terima kasih atas partisipasinya. Let's enjoy this video. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan lanjutkan studi kasus kita mengenai pengolahan data nilai mahasiswa, yang dimana pada video sebelumnya sudah kita buat database ya. Kita sudah merancang databasenya, kita sudah buat relasi antar filenya juga gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan fokus dalam mendesain saja. Buat teman-teman yang belum mengikuti video sebelumnya mengenai database itu, silakan teman-teman cek di video saya. Judulnya adalah database nilai mahasiswa ya. Jadi teman-teman di sini cek ada database nilai mahasiswa ya. Nah, itu teman-teman ikuti dulu, baru teman-teman ikuti step selanjutnya yaitu di video ini. Oke, nah di video kali ini kita fokus membuat desain form seperti yang sudah saya bilang tadi, dan ada beberapa form yang akan kita rancang di sini teman-teman. Tapi sebelum kita buat atau teman-teman ikuti dalam merancang form ini, silakan teman-teman buat dulu folder untuk menyimpan project kita seperti yang sudah saya buat seperti ini ya. Jadi ini ada folder untuk menyimpan project yang sudah saya buat. Jadi silakan teman-teman buat nama projectnya terserah aja, maksud saya nama foldernya terserah aja ya, yang penting ada folder untuk menyimpan project yang kita buat ini. Kemudian selanjutnya teman-teman, saya tidak akan membuatkan dari nol untuk desain form ini, mengingat waktunya akan sangat panjang kalau misalkan saya membuatkan tutorialnya dari awal sampai dengan selesai dalam mendesain ini, karena lumayan banyak juga ini ya. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir, saya akan arahkan apa yang harus teman-teman lakukan dalam membuat desain form ini. Yang pertama tadi sudah membuat folder ya, sudah dibuat foldernya. Kemudian selanjutnya teman-teman buka Visual Basic 2010 seperti yang teman-teman lihat punya saya ini, dan kemudian teman-teman buat atau klik file untuk membuat project baru, klik new project. Nah, sepertinya ini gampang ya untuk membuat new project ini kan pembahasan dasar ya. Nah, kemudian teman-teman buat nama project kita adalah APL nilai MHS. APL nilai MHS. Nanti projectnya itu buat ya. Buat nama projectnya adalah APL nilai MHS. Nah, itu nama projectnya. Nah, setelah teman-teman buat nama projectnya, kita akan rancang satu persatu form yang berkaitan dengan nilai mahasiswa ini. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ada beberapa form yang akan kita rancang. Silakan teman-teman ikuti. Kita mulai dari sekarang. Untuk form pertama, teman-teman kita akan buat atau teman-teman akan mengikuti form input data mahasiswa. Karena saya sudah selesai membuatnya, saya akan menjelaskan, akan terangkan apa-apa saja toolbox objek yang akan teman-teman ambil dari toolbox sehingga desainnya akan seperti ini. Oke. Yang pertama adalah pastikan teman-teman sudah membuat formnya seperti ini ya. Ini formnya, kemudian nama formnya adalah form mahasiswa. Nah, silakan dibuat form baru. Form pertama adalah form mahasiswa. Oke. Nah, setelah teman-teman buat form mahasiswa, agak besarkan formnya supaya teman-teman mudah mendesainnya seperti yang teman-teman lihat ini ya. Oke. Nah, kemudian saya akan munculkan dulu toolboxnya di sebelah kiri. Nah, di sini. Oke, kita mulai ya teman-temannya setelah teman-teman buat form baru. Nah, yang pertama adalah teman-teman buat judulnya adalah form input data mahasiswa. Nah, ini kita menggunakan label ya. Jadi teman-teman klik label, tahan dan tarik ke dalam. Nah, kemudian teman-teman ganti namanya adalah form input data mahasiswa. Menggantinya di properties di bagian teks seperti ini. Oke. Kemudian untuk memperbesarnya, mengganti warna, itu teman-teman ke font di sini ya, font dan for color. Nah, gitu. Next, berikutnya untuk name, nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, agama, alamat, telepon, ini kita menggunakan label. Jadi teman-teman tarik saja label di toolboxnya, kemudian silakan diganti namanya menjadi name, nama mahasiswa, tempat lahir sampai dengan telepon. Oke, ganti di teks yang ada di propertiesnya.
Oke, silakan dikerjakan. Next, berikutnya untuk name property yang ini ya, ini kita menggunakan text box, ini text box, ini text box, ini the time picker. Nah, di sini ya ada the time picker. Ini teman-teman tarik saja. Kemudian ini text box ya, dari sini aja teman-teman ya. Ada text box di sini, teman-teman tarik, kemudian teman-teman rapikan di bagian name, nama, tempat lahir, tanggal lahir, usia ya. Tanggal lahir tadi menggunakan the time picker. Kemudian jenis kelamin kita menggunakan radio button. Jadi teman-teman cek di sini ada radio button ya. Radio button, tarik ke sini dua radio button untuk jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian selanjutnya untuk agama kita menggunakan checkbox. Nah, teman-teman cek di sini ada checkbox. Nah, ini ya. Ini checkbox, teman-teman tarik, kemudian teman-teman pindahkan ke sini. Jadi kita menggunakan 5 checkbox untuk agama. Nah, kemudian ini kita menggunakan text box seperti biasa. Dari sini ya, text box. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman untuk mengganti keterangan pada radio button ini, teman-teman tinggal klik saja radio buttonnya, kemudian kita ganti namanya di teks pada properties. Ya, yang pertama adalah laki-laki, kemudian yang ini adalah untuk perempuan. Jadi teman-teman ganti di sini ya, di teks ya. Next, berikutnya untuk agama juga sama ya, untuk mengganti keterangan pada masing-masing checkbox, ini checkbox namanya, kita ganti pada teks yang ada di properties. Misalnya ini adalah Islam, kemudian ada Kristen, ada Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, silakan teman-teman ganti pada teks yang ada di properties. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman untuk mendesain button ya. Nah, button. Ada button refresh, button save, button edit, button delete, dan button exit. Jadi teman-teman klik saja button yang ada di toolbox yang ini ya. Kemudian tarik, seret ke sini. Buat ada 5 button ya. 5 button di bagian sini. Nah, kemudian teman-teman ganti teksnya pada properties. Nah, ini ya. Ada refresh, kemudian ada save. Nah, teman-teman ganti pada teks yang ada di properties. Kemudian ada edit, delete, dan exit. Next, berikutnya ada pencarian di bawah ini teman-teman. Pencarian ini kita menggunakan label. Jadi teman-teman tarik lagi label di sini, kemudian teman-teman ganti namanya pada teks yang ada di properties. Next, berikutnya ini adalah text box sama dengan name, nama, dan tempat lahir ini. Teman-teman ambil saja yang ada di toolbox. Di sini ada text box ya. Tarik dan seret ke formnya. Dan kemudian ini adalah cari data. Cari data ini menggunakan menggunakan button ya, button. Jadi teman-teman tarik saja button ke dalam sini dan ganti keterangannya menjadi cari data yang ada di menggantinya di properties. Oke. Next, berikutnya ini adalah list view. Ini adalah list view. Jadi teman-teman cek di sini list view. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi teman-teman klik, tarik, dan rapikan di formnya. Nah, kira-kira itu properti atau objek-objek yang kita gunakan dalam mendesain form input data mahasiswa ini ya teman-teman ya. Jadi semuanya teman-teman cek lagi, cek ulang, dan rapikan. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke desain form selanjutnya, saya akan tuntaskan dulu bagian form mahasiswa ini. Kita akan ganti masing-masing objek yang akan kita eksekusi nanti pada sintak programnya atau kode programnya. Ya, jadi semua ini kita ganti namanya ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman klik mulai dari name ini dulu. Yang ini ya, bukan yang ininya. Bukan yang ini, tapi yang ini. Text box-nya ya. Text box-nya. Kemudian teman-teman ke properties. Kemudian setelah di properties, teman-teman cari name di sini. Kita cek name. Nah, ini dia teman-teman ya. Ada name di sini. Nah, mungkin teman-teman di situ masih text box 1 ya. Text box 1. Nah, silakan teman-teman ganti menjadi txt name. Txt name. Jadi txt itu adalah maksudnya text box ya. Text box. Jadi ini adalah namanya adalah txt name. Oke. Nah, kemudian yang kedua namanya adalah txt
nama MHS. Jadi tulisannya diikuti saja ya teman-teman ya. TXT nama MHS. Next berikutnya untuk tempat lahir TXT TemLHR. TemLHR ya, pakai P ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk date time picker, silakan teman-teman klik dulu date time picker-nya, kemudian ganti pada name-nya adalah DTP TGL LHR. DTP TGL LHR, yaitu date time picker tanggal lahir, itu maksudnya ya. Next berikutnya ini adalah TXT usia. Ini TXT usia. Kemudian ini jenis kelamin untuk radio button laki-laki, kita buat namanya adalah RDB laki-laki. Boleh pakai underscore, boleh tidak ya. Kemudian untuk perempuan kita buat namanya adalah RDB perempuan. RDB itu adalah radio button ya. Oke. Next berikutnya kita ke checkbox ya, ke checkbox. Yang pertama adalah CB Islam. CB itu adalah checkbox ya. CB Islam. Kemudian ini adalah CB Kristen. Next berikutnya CB Buddha. Ini CB Hindu. Kemudian ini adalah CB Konghucu. Nah, untuk penamaan ini tidak boleh spasi ya teman-teman ya. Tidak boleh ada spasi-spasian. Next berikutnya ini adalah TXT ALMT. TXT ALMT. Oke. Kemudian ini adalah TXT TELP. Oke. Nah, berikutnya kita akan ganti nama buttonnya ya. Nama buttonnya adalah yang pertama BTN Refresh. Ya, BTN Refresh. Ini kayaknya saya salah tulis, tapi nggak apa-apa. Teman-teman buat aja namanya BTN Refresh ya. Kemudian di sini ada BTN Save. Teman-teman ganti namanya BTN Save. Next berikutnya BTN Edit. BTN Edit. Kemudian di ini adalah BTN Delete. BTN Delete dan ini adalah BTN Exit atau Exit. Next berikutnya ini adalah TXT cari data. TXT cari data. Oke. Kemudian ini BTN cari data. BTN cari data. Jadi nanti ini fungsinya adalah untuk mencari data ya teman-teman ya, ketika data kita sudah banyak di tabel ini. Oke. Nah, kemudian untuk list view-nya kita ganti namanya menjadi, sebentar, saya cek dulu di sini namanya. Bentar ya, kita cek dulu di sini. Nama list view-nya adalah Oke, nama list view-nya tetap list view 1 saja ya. Jadi kita tidak perlu mengganti karena list view ini cuma satu aja teman-teman. Jadi tidak perlu kita rubah namanya. Oke. Nah, tujuan dari penggantian nama ini, perubahan nama ini adalah supaya kita memudahkan mengingat ya. Mengingat ini textbox-nya siapa, ini textbox-nya yang mana gitu ya. Jadi kita perlu ganti namanya supaya memudahkan kita untuk membuat kode programnya nantinya. Nah, kalau misalkan kita tidak buat atau kita tidak ganti, kita akan kesulitan ini textbox yang mana ya, ini radio button yang mana ya, ini checkbox yang mana gitu. Jadi lebih memudahkan kita sebetulnya ya teman-teman ya. Nah, itu alasan kita merubah nama masing-masing properti atau objek-objek yang ada di sini. Next berikutnya, ini sudah selesai kita mendesain form mahasiswa dan caranya sangat mudah sekali. Ini adalah form pertama kita. Oke, saya berasumsi teman-teman sudah paham maksudnya untuk membuat desain ini dan gampang, kemudian sukses mengikutinya. Oke, selanjutnya kita akan buat form kedua teman-teman. Form kedua nanti kita akan buat namanya form dosen ya. Form dosen. Ini saya akan buka form dosennya. Nah, untuk membuat form yang kedua ini gampang ya teman-teman, klik project lagi, kemudian teman-teman klik add Windows form, lalu teman-teman ganti namanya menjadi form dosen ya. Oke, sebentar, nah ini proses. Nah, sorry, ini sepertinya ini dia. Oke, nah ini dia, pastikan teman-teman memilih Windows Form ya, lalu ganti namanya menjadi form dosen ya.
form dosen. Saya tidak akan melanjutkan karena saya sudah punya form dosen di sini. Oke, teman-teman silakan klik add saja. Oke, nah kemudian selanjutnya teman-teman saya akan buka form dosen. Silakan didesain seperti ini, ya. Desain seperti ini, agak dibesarkan dikit formnya. Kemudian teman-teman masukkan ada 4 properti yang akan kita gunakan, yaitu NIDN, nama dosen, email, telepon, dan HP atau HP. Kemudian semua ini kita akan menggunakan text box semua ya, text box. Jadi teman-teman silakan dibuat desainnya seperti ini. Kemudian ada form input data dosen sebagai judul dari form kita. Oke, nah ini juga sama dengan form mahasiswa. Jadi saran saya ini bisa teman-teman copy paste aja ya, bagian ini copy paste aja dari form mahasiswa tadi. Jadi kita tidak perlu membuat ulang gitu teman-teman. Kita cukup tinggal copy paste aja karena fungsinya nanti akan sama ya. Oke, nah kemudian ini juga bisa copy paste sih sebetulnya dari form mahasiswa. Atau teman-teman ingin membuat ulang dari nol untuk membuat desain form ini agar tidak bingung dan tidak pusing ya. Jadi silakan teman-teman buat ulang lagi. Dan caranya sangat mudah sekali ya. Kalau teman-teman sudah sukses membuat form mahasiswa tadi, maka ini juga akan mudah untuk mengikutinya. Oke, jadi saya berasumsi teman-teman ini sudah selesai membuat form input data dosennya. Next berikutnya kita akan ganti juga nama masing-masing properti ini ya. Nah, kita ganti namanya. Oke, silakan teman-teman klik text box yang pertama. Itu teman-teman ganti di name yang ada pada properties ini, namanya adalah txt_nidn. Nah ini ya, silakan diganti. Kemudian ini adalah txt nama dosen. Next ini adalah ini adalah teks di name ya, di name lagi. Kita cek name mana dia. Oke, sebentar. Oke, nah ini dia teman-teman. Namanya adalah txt email ya. Next berikutnya ini adalah txt telp saja. Oke, yang penting tidak spasi ya. Kalau beda boleh nggak Pak? Boleh, silakan, tidak ada masalah. Yang penting jangan ada spasi aja. Maksudnya teleponnya teman-teman buat telepon gitu ya, atau HP misalnya, silahkan, tidak ada masalah. Yang penting namanya tetap dirubah dan tidak boleh ada spasi. Nah, kalau teman-teman sudah copy paste yang dari mahasiswa tadi, ini tidak perlu lagi kita ganti karena semuanya sama ya. Nanti yang akan membedakan adalah di kode programnya ya. Kode programnya mungkin akan berbeda karena yang tadi kita bahas mahasiswa, kalau di sini kita akan bahas tentang dosen nanti teman-teman. Tapi fungsinya sama kok. Merefresh, menyimpan, mengedit, mendelete, dan keluar dari form ini. Oke, jadi saya berasumsi teman-teman sudah selesai mengerjakan form input data dosen dan sukses. Kemudian kita masuk ke form mata kuliah. Seperti tadi teman-teman silakan buat project form baru pada project ini, kemudian add Windows form, lalu teman-teman ganti namanya menjadi form mata kuliah, tidak boleh spasi. Ya, pastikan teman-teman berada di Windows Form ya, ada Windows Form. Next berikutnya teman-teman klik Add. Nah, karena saya sudah punya form mata kuliah, saya tidak akan mengklik Add ini. Saya akan cancel dan saya akan buka form mata kuliah seperti ini. Yang ini ya. Nah, pada form mata kuliah ini sangat lebih mudah lagi dibanding form sebelumnya karena cuma dia menggunakan 3 properti aja. Ya, semuanya menggunakan text box yang ini ya, text box. Kalau ini menggunakan label semua, dan ini adalah button-buttonnya sama persis dengan yang ada pada form mahasiswa dan form dosen, dan ini juga menggunakan list view ya. Jadi saya berharap teman-teman paham maksudnya dan mudah membuat form input data mata kuliah ini. Oke, jadi silakan diikuti dan selesaikan membuat desain formnya. Saya rasa untuk di bagian button ini sampai dengan list view ini teman-teman cukup copy paste saja pada mungkin bisa menggunakan di form mata kuliah mahasiswa, atau teman-teman gunakan yang ada pada form dosen karena fungsinya sama dan bentuknya juga sama. Oke, next berikutnya ini kita ganti ya teman-teman ya, di name yang ada properties seperti yang sudah kita lakukan pada dosen maupun pada mahasiswa. Oke,
Jadi teman-teman klik di kode mata kuliah yang ini, kemudian teman-teman ganti namanya di name ya, txt kdmtk. Next berikutnya ini adalah txt nama mtk, txt nama mtk, dan yang ini adalah txt sks. Oke. Nah, jadi itu saja teman-teman untuk di mata kuliah ini, dan sangat mudah sekali kita membuat atau mendesain form input data mata kuliah ini. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke form berikutnya adalah form nilai ya. Jadi ini saya buka dulu form nilainya. Nah, ini dia teman-teman ya, form input data nilai. Nah, untuk desainnya teman-teman bisa lihat seperti ini. Yang pertama kita gunakan label ya untuk tahun akademik dan semester. Jadi teman-teman ganti nanti labelnya tahun akademik dan semester. Nah, ini kita menggunakan combo box ya. Jadi teman-teman cari di sini combo box dan seret ke formnya. Oke. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dari form sebelumnya. Di form ini kita menggunakan panel untuk membagi-bagi masing-masing properti ya. Misalnya untuk mahasiswa, kita menggunakan NIM dan nama mahasiswa. Nah, untuk tempatnya ini atau backgroundnya ini kita menggunakan yang namanya panel. Jadi teman-teman cari di sini panel. Nah, ini dia teman-temannya. Jadi gunakan dulu panel ini, kemudian teman-teman seret ke dalam formnya, lalu teman-teman buat propertinya, ada name, nama mahasiswa, kemudian ini kita menggunakan text box, ada dua ya, dan di sini ada button namanya cari data. Dan lakukan hal yang sama untuk dosen ya. Untuk dosen, NIDN dan nama dosen ini menggunakan label. Kalau yang backgroundnya tadi menggunakan panel ya, panel ini, dan ini adalah menggunakan text box, ada dua. Next berikutnya kita gunakan juga di sini ada button. Jadi teman-teman seret dulu semua properti ini dari toolboxnya ke form ya. Next berikutnya di sini ada mata kuliah. Ya, kita gunakan kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Ini menggunakan label, dan ini menggunakan text box. Nah, kemudian ini menggunakan button ya. Nah, terakhir di sini ada nilainya sendiri ya. Kalau ini kita sudah pernah buat pada form sebelum-sebelumnya. Nah, tapi kalau ini adalah khusus untuk nilainya sendiri ya teman-teman ya. Tapi kita tetap menggunakan panel sebagai latar belakangnya. Jadi teman-teman seret dulu panel dari toolboxnya, kemudian teman-teman gunakan label untuk nama atau keterangan-keterangan nilai ini, nilai akhir, nilai huruf, bobot, jumlah nilai, dan keterangan menggunakan label. Next berikutnya ini kita menggunakan text box ya, menggunakan text box. Lalu kita di sini menggunakan button untuk proses ini. Jadi silakan teman-teman seret button dari toolboxnya ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, nah ini untuk button refresh, save, sampai exit ini, kemudian pencarian data dan cari data ini, teman-teman copy paste aja dari form sebelumnya, karena fungsi dan maksud tujuannya juga sama ya. Yang membedakan nanti adalah di kode programnya teman-teman. Next berikutnya ini juga silakan teman-teman copy paste juga tidak ada masalah, atau teman-teman ingin membuat ulangnya juga tidak ada masalah. Oke. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, kita akan rubah nama masing-masing properti yang sudah kita seret dari toolbox ini, seperti yang sudah kita rubah yang ada pada form mahasiswa, mata kuliah, dosen, seperti tadi ya pokoknya ya. Nah, ini kemudian kita mulai dari combo box yang pertama ini ya. Combo box pertama ini silakan teman-teman klik, kemudian teman-teman cari di sini name. Nah, ini dia teman-teman ya, namanya adalah CBOTA. CBOTA itu adalah maksudnya combo box tahun akademik ya. Next berikutnya ini adalah CBOSEM, combo box semester ya. Oke, nah ini kita ganti menjadi TXT NIM. Nah, ini dia TXT NIM. Oke, kemudian ini kita ubah namanya menjadi TXT nama MHS, nama MHS. Next, ini adalah TXT NIDN. Lalu ini adalah TXT nama dosen.
Kemudian ini adalah txt kdmtk. Lanjut, ini adalah txt nama mtk. Kemudian ini adalah txt sks. Lalu ini txt nilai akhir ya. Ini adalah txt nilai huruf. Nah, ini txt bobot. Lanjut, txt jml nilai. Txt jml nilai. Dan ini adalah txt cat ya. Nah, kalau yang ini kalau teman-teman copy paste dari form sebelumnya, jadi kita tidak perlu ulang merubahnya. Oke. Nah, kemudian untuk button cari data ini juga kita rubah namanya. Kita cari di sini name. Nah, ini namanya teman-teman ya. Namanya adalah btn cari mhs ya. Karena di sini ada beberapa button cari data. Jadi kita spesifikkan namanya menjadi btn cari mhs. Kemudian kalau ini cari btn cari dosen. Next, ini adalah btn cari MTK ya. Ini saya salah tulis, harusnya cari MTK. Jadi teman-teman buat saja btn cari MTK. Kemudian ini adalah btn proses. Oke. Nah, kemudian teman-teman, tadi saya ada yang lupa. Kita kembali dulu ke mahasiswa. Nah, di list view saya ini sudah ada garis-garis seperti ini. Mungkin agak kurang jelas di video ya, tapi di sini ada garis-garis kecil teman-teman. Ini sebetulnya sudah saya setting ya, Nah, untuk men-setting supaya ada garis-garis seperti ini, kita ke properties, pastikan teman-teman sudah klik dulu list view-nya. Kemudian teman-teman cari di list view ini full row select, ganti menjadi true. Ya, silakan diganti. Next, untuk grid lines kita ganti menjadi true. Oke, nah ini untuk garisnya ya. Kemudian selanjutnya multi select ini kita ganti ke false saja ya. Jadi kita tidak bisa menseleksi secara banyak maksudnya datanya tidak banyak yang bisa kita seleksi. Jadi kita bisa menseleksinya satu persatu saja. Dan di sini ada yang namanya view. Oke, sebentar saya cek dulu. Ini ya. Jadi view ini teman-teman ganti ke details. Nah, sehingga list view kita ini sudah diatur sedemikian rupa, nanti kalau misalkan datanya muncul, datanya tidak berantakan pada list view ini. Nah, itu gunanya kenapa kita setting atau atur list view ini. Oke, jadi ada beberapa yang kita setting di sini, mulai dari full row select-nya tadi, kemudian grid line-nya, view-nya ya. Jadi minimal ada 3 yang kita setting, full row select, grid lines, dan view-nya. Oke. Nah, kemudian lakukan hal yang sama, atur juga list view yang ada pada mata kuliah ya. Silakan teman-teman atur dulu mulai dari full row select-nya, grid line-nya, dan view-nya tadi ya. Dan juga lakukan hal yang sama pada form dosen yang ini. Silakan dirubah seperti tadi, dan juga form nilai. Form nilai juga teman-teman atur ya, atau setting di properties-nya. Oke. Nah, jadi itu teman-teman sudah selesai kita membuat desain induk dari form ini, yaitu mulai dari mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan nilai ya. Next, berikutnya kita akan desain yang namanya form cari dosen. Nah, ini dia teman-teman. Silakan teman-teman buat form baru, namanya adalah form cari dosen. Form cari dosen atau form cari mahasiswa ya. Oke, form cari mahasiswa dulu deh. Form cari mahasiswa. Seperti biasa teman-teman buat klik project, kemudian add Windows form, lalu teman-teman ganti namanya menjadi form cari MHS ya. Form cari MHS. Kemudian teman-teman klik add. Oke. Nah, karena saya sudah ada, saya tidak lanjutkan. Nah, nanti munculnya form baru ya teman-teman ya.
dan teman-teman agak lebarkan seperti ini ya. Nah, kita cukup menggunakan beberapa properti aja, yaitu mulai dari pencarian untuk menggunakan label, kemudian kita gunakan text box, kemudian ini ada button cari data, dan ini adalah list view. Oke. Nah, untuk penamaannya kita buat saja di sini teman-teman. Kita cek dulu di name. Nah, ini dia. Namanya adalah txt cari data untuk text boxnya. Lanjut untuk buttonnya kita ganti menjadi btn cari data. Nah, kalau untuk list view-nya kita tidak perlu mengganti, atau kalau teman-teman repot untuk men-setting di properties ya seperti full row select tadi, kemudian grid line-nya, kemudian view-nya, teman-teman bisa copy paste kok dari form lain, seperti misalnya dari form mahasiswa ini. Oke. Nah, itu dia teman-teman untuk desain form cari MHS. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman kalau sudah selesai kita akan buat lagi desain baru, yaitu untuk form cari MTK. Nah, ini dia teman-teman ya, form cari MTK. Jadi teman-teman klik lagi project, kemudian add Windows Form, lalu teman-teman klik Windows Form, dan teman-teman ganti namanya menjadi form cari MTK. Form cari MTK. Oke, kemudian klik add ya. Sehingga nanti munculnya di sini ya teman-teman ya. Nah, untuk properti yang kita gunakan sama persis yang ada pada form cari MHS. Karena dia sama persis sekali, tidak ada perbedaan, kita copy paste aja teman-teman dari form mahasiswa ini, form cari MHS ini, kita copy paste aja semuanya. Kita copy paste aja semuanya, kemudian teman-teman pastikan di form cari MTK. Ya, karena sama persis ya. Jadi untuk namanya pun sama ya, sama persis, tidak ada perbedaan. Next, kemudian kalau sudah selesai teman-teman buat lagi form baru, dan buat nama formnya adalah form cari dosen. Nah, seperti ini. Dan untuk propertinya juga sama persis dengan form cari MHS dan form cari MTK. Teman-teman copy paste aja dan selesai sudah untuk mendesain form pencarian data, baik mahasiswa, dosen maupun mata kuliah. Jadi saya rasa itu saja teman-teman. Nah, untuk buka koneksi ini pada video berikutnya saya akan buatkan tutorialnya dan berikan sedikit penjelasan, dan fungsinya adalah untuk mengkoneksikan form yang kita buat ini, yang kita desain ini ke database ya. Jadi saya rasa itu saja ya pada video kali ini teman-teman. Kita cukup mendesain dulu form yang ada pada form-form yang kita butuhkan pada project kita ini ya. Kalau misalkan saya buat dari awal sampai dengan selesai, ini mungkin videonya sampai 2 jam, 3 jam ya teman-teman ya. Jadi makanya saya buat dulu, selesaikan, dan kemudian saya cukup mengarahkan teman-teman untuk mendesain form seperti ini. Dan caranya juga sangat mudah sekali. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengikutinya sampai dengan selesai dan sukses. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.